beberapa petunjuk yang akhirnya mengarah kepada tersangka yang kita amankan pada hari Selasa sore kurang lebih jam 5 di dekat rumah yang bersangkutan. Bekas jeratan di leher almarhumah Feby menjadi salah satu bukti adanya tindak kekerasan yang terjadi. Almarhumah ditemukan oleh Satpam Gedung Universitas Gadjah Mada yang curiga karena mencium bau busuk dari toilet lantai 5 gedung S2 dan S3 FMIPA. Ya, kini akhirnya pelaku yang diketahui merupakan petugas kebersihan kampus telah berhasil ditangkap dan mengakui kesalahannya. Pelaku menyatakan bahwa dirinya menyesal dan turut mendoakan agar almarhumah Feby bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Namun, apakah keluarga dan kerabat Feby sudah benar-benar menerima maaf atas semua kejadian buruk ini? Lalu, adakah perlindungan yang dapat diberikan agar kejahatan atau kekerasan ini tidak terulang kembali di kalangan mahasiswi dan mahasiswa? Simak di Curahan Hati Perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suratmi, tante dari almarhumah, bahwa Feby ini bukan hanya sekedar mahasiswi yang aktif, namun juga berprestasi, bahkan mewakilkan Indonesia ke luar negeri dalam satu bidang ya, Ibu. Ya. Baik, kita akan kembali lagi kepada pertanyaan cerita tadi Ibu Nur Cahaya ketika akhirnya jasad almarhumah diketemukan dan tidak langsung dinyatakan bahwa ini adalah pembunuhan gitu ya. Bagaimana akhirnya sampai dan terdakwa tertangkap gitu? Karena dibilang itu bukan pembunuhan, saya cuma minta sama Allah, saya diberi kekuatan supaya saya bisa membawa jenazah anak saya kembali, biar segala, saya nggak ada pikiran yang lain. Maksudnya untuk pelaku ini cuma saya serahkan aja kepada aparat gitu. Jadi ketika tahu bahwa tertangkap ini adalah pembunuhnya gitu ya, disampaikan kepada ibu, kepada keluarga? Ada hari Selasa malam, itulah saya dipanggil polisi untuk di BAP, dinyatakan bahwa pembunuhnya sudah tertangkap Bu, dan dia mengakui kalau dia memang mencekik anak ibu gitu. Di situ saya gini, kenapa konversi pers bilang tidak ada kekerasan, itu kan udah kekerasan itu, bukan kok bisa beda gitu hasilnya dengan yang ditemukan polisi. Dan tadi kan juga, maaf, dari keluarga sempat menanyakan kepada kampus ya, apakah ada CCTV yang akhirnya supaya bisa membantu lebih cepat terketahuan gitu ya aktivitas dari Feby di kampus sampai akhirnya 4 hari hilang itu kan. Ada gimana Bu? Ya, menurut informasi yang saya dapat, katanya mulai tanggal 24 itu sampai kejadian CCTV di kampus itu hidup tapi tidak merekam. Jadi tidak bisa mendeteksi dong, iya, bisa dicek ulang. Begitu. Dan kemudian ceritanya bagaimana sih sampai akhirnya ketahuan si terdakwa ini? Karena kan kalau memang berdasarkan ekonomi kok sampai bisa tahu ngambil motor, berarti kan dia tahu motornya yang mana gitu ya? Apakah emang ada indikasi bahwa dia sudah memantau dari jauh-jauh hari? Iya, tahu gitu betul tentang Feby apa bagaimana ya Bu? Itulah yang sampai sekarang masih saya pikirkan. Pasti pelaku ini tahu kegiatan anak saya sehari-hari gimana. Masa dia bisa secepat itu menemukan motornya, memindahkannya ke terminal. Udah itu dia memang anak tuh kan datang tuh di awal waktu kuliah. Jadi memang dia mungkin sudah tahu itu kegiatan, bukan dibilang dia spontan cuma karena desakan ekonomi, saya nggak percaya itu. Bu, ada informasi dari teman-teman terdekat nggak sih Bu yang tiba-tiba informasi yang begini rupanya gitu, ada nggak sih Bu? Ya teman-temannya itu juga bingung karena mereka kan semua pada nyari gitu, nggak menyangka yang kita tuh nyarinya keluar kota, maksudnya keluar dari kampus itu terus karena sinyal HP itu kan, mereka pun nggak menyangka rupanya di dalam kampus itu. Ada kecurigaan nggak Bu Suratmi dari keluarga menanyakan kepada pihak kampus atau kepolisian gitu ya, dan akhirnya bisa terdeteksi bahwa dia pembunuhnya, itu gimana akhirnya? Kalau kita keluarga ini kenapa kok kampus yang semegah itu kita bilangnya kok CCTV itu bisa nggak merekam itu jadi ganjelan bagi kami keluarga.
Harusnya kan nggak seperti itu. Kalau udah nggak merekam sehari aja, harusnya sudah bisa diperbaiki, ya kan? Kalau bagi kami keluarga, jadi itu, ada menemukan kejanggalan-kejanggalan ya, ya, yang nggak sesuai. Ya. Setelah akhirnya ketahuan gitu ya, apakah memang ada, ternyata kan pembunuh ini adalah petugas kebersihan gitu ya, outsource yang bekerja di kampus, begitu kalau tidak salah ya Bu. Apakah dari pihak kampus sudah ada tindakan untuk mengenai hal ini, bahwa mereka mengevaluasi lagi kerjasama mengenai ini, atau adakah evaluasi mengenai karakter dari para pegawai ini, atau bagaimana Bu? Kalau informasi mengenai itu nggak ada ke saya. Jadi indikasi mereka turut bertanggung jawab sudah ditampilkan belum? Bahwa kejadian di kampus, meskipun petugas outsource, setidaknya kan tempat kejadian, pemilik tempat kejadian dalam hal ini kampus, sudah menunjukkan indikasi pertanggungjawaban atas kejadian. Ya, memang pas saat kejadian itu saya memang mengatakan kepada dekan, yang penting Pak dibantulah saya masalah kepulangan anak saya ini. Jadi memang pihak kampus itu mendukunglah, membantu. Mereka mendukung. Ya mungkin dari ibunya sendiri juga tidak mempermasalahkan itu lebih detail ya, lebih kepada bagaimana untuk bisa membawa Feby pulang. Hal yang terkenang dari Feby, seperti tadi yang disampaikan, saya belum mendapat informasi yang jelas bagaimana sih karakter Feby ini. Kemudian tadi ibu bilang bahwa ini SMS-nya bukan bahasanya Feby nih gitu kan. Kemudian bahwa Feby ternyata mahasiswa yang berprestasi sampai bisa mewakilkan ke luar negeri, itu coba diceritakan dulu deh Bu. Kalau setahu saya, anak saya itu tidak pernah menyusahkan orang tua. Dia selama dia kuliah tuh tidak pernah mengeluh ini itu gitu. Anaknya itu terbuka, kalau memang dia punya masalah dia pasti ngomong ke saya. Kita kan sebagai ibu tahu kayak mana karakter anak kita gitu. 1 tahun pertama dia kuliah itu dia di sana pakai sepeda loh Mbak. Naik 2 sepeda. bulan. Iya, di awal dia kuliah itu dia naik sepeda, makanya ibunya tuh ngirimkan motor dari Batam itu. Mewakilkan apa Bu sampai ke luar negeri? Dan dia kan kemarin lomba bahasa Inggris di Gajah Mada juga, waktu SMK-nya itu juara 2 nasional. Jadi itu dari Indonesia ke kegiatan APEC itu, dialah mewakili 3 orang dari Indonesia. Ini fotonya ya. Iya, di belakang ya. Iya, jadi kalau ini Mbak Vera ya, sahabat perempuan semua, kehilangan nyawa dengan desakan ekonomi yang 650.000, dan sebenarnya masih ada kecurigaan lain bahwa ini sebenarnya bukan hanya semata-mata desakan ekonomi. Mungkin justru ada kekerasan-kekerasan di mana mungkin ada niat untuk memperkosa namun tidak jadi. Mbak Vera, kehilangan nyawa ini bukan hanya sekedar kehilangan dari putri ya Mbak, iya, tapi harapan, kesempatan, ya, tulang punggung negara bangsa kita kan ada di mereka. Apalagi yang berprestasi seperti ini. Karena kita melihat kalau secara psikologis kejahatan itu nggak pernah selalu kesalahan korban loh ya. Ini paling sering di perempuan. Ini harus dicermati dulu. Korban perkosaan, korban pelecehan, korban pembunuhan. Selalu jadi yang menjadi objek di sini adalah korbannya, perempuan terutama. Seolah-olah perempuannya salah, berada di lantai sekian, perempuannya bukan. Secara psikologis ketika kejahatan terjadi, ya kadangkala kita hanya menjadi korban. Analoginya adalah kita nyetir baik-baik di jalan raya, tiba-tiba ada yang mabok di seberang sana, pindah jalur. Nah, kira-kira analoginya begitu. Anyone, semua orang bisa jadi korban. Nah, masalahnya adalah ya pada pelaku, jadi udah ada profil tertentu yang membuat dia berisiko untuk menjadi pelaku kejahatan dan kriminal, Anda sekedar korban pada saat itu. Nah, apa profil pelaku? Karena saya sering, kebetulan bertahun-tahun dulu, selama bertahun-tahun mengunjungi, mendampingi mahasiswa S2 kita di penjara, di Lapas Anak Tangerang, profil pelaku perkosaan, kejahatan-kejahatan, pembunuhan, itu profilnya semua sama. Jadi ada faktor risiko pada pelaku. Faktor risiko itu berupa apa ya? Bahwa mereka dari awal udah punya, jadi kalau kita lihat nanti negara paling luar circle-nya, ini individunya, ini keluarganya, ini masyarakat, ini negara, ya. Kenapa ada profil seperti, kenapa bisa terjadi kejahatan? Si pelaku sudah punya profil berupa apa? Temperamennya sudah difficult dari kecil. Kemudian semua pelaku kejahatan punya profil yang sama, biasanya mereka putus sekolah. Atau
Kemudian secara individu, ya mereka adalah orang-orang yang bermasalah di usia sekolah, sehingga cepat sekali untuk putus sekolah. Kemudian ada di lingkungan di mana orang tuanya pelaku kekerasan juga terhadap anak. Kemudian orang tua si pelaku kekerasan ini kemudian ada di sosio-ekonomi yang rendah, sehingga tekanan atau stres pada keluarga juga besar. Kemudian di masyarakat, nah ini dia. Ada banyak kasus seperti ini yang penaltinya, hukumannya, sanksi secara hukum. Karena ada kalanya budaya, kita punya loh norma sosial, kita punya norma agama. Udah nggak mampu lagi mencegah kejahatan-kejahatan seperti ini. Sehingga dibutuhkan sanksi hukum yang betul-betul udah final, berupa pada penalti, yang sanksinya keras sehingga nggak terulang lagi. Nah, siapa yang berperan di sini? Ya pemerintah, itu dulu deh. Negara gitu. Nah, kemudian instansi di sini. Kok bisa ada kejadian seperti ini terjadi gitu. Dan ini nggak satunya kejadian Mbak Maudi. Itu nanti kita bisa lihat, kita kebetulan ngundang Mbak Erlinda dari KPAI ya. Ada kasus-kasus tuh banyak banget. Dan biasanya si korban betul-betul bukan kita gagal memproteksi anak. Anak udah diberikan pendidikan yang baik, pendidikan seks yang baik, udah diproteksi, belajar memproteksi diri. Tapi ketika kasusnya sedemikian hingga dia jadi korban. Udah. Ibu tadi menyampaikan bahwa saya yang penting pada saat itu ingin membawa Feby untuk pulang ke Batam. Setelah sekarang sudah berlalu ya, kurang lebih berapa hari Bu saat ini? Ya, 12 hari. 12 hari. Saat ini Ibu rasakan apa yang seperti disampaikan Mbak Vera, ada nggak tuntutan-tuntutan yang ingin disampaikan kepada dia? Kemarin memang ada yang menghubungi saya, katanya atas nama melalui pengacara gitu kan, nanyakan, Ibu ini pelaku meminta maaf kepada saya, katanya, pada keluarga. Saya cuma bisa berkata, Allah aja memaafkan apa yang ini, apalagi saya bilang saya cuma manusia. Jadi ibu nggak meminta hukuman mati untuk dia. Saya tidak mematikan manusia, yang mematikan dan menciptakan Allah, saya bilang. Hanya saya minta pelaku ini dihukumlah seberat-beratnya. Saya serahkan, jangan ada upaya dari pihak mana-mana pun untuk menutupi sekecil pun kejahatan dia. Betul.